Satu hal yang gue lagi working from home sekarang hari kedua ya, sejak tanggal 3 sampai tanggal 20 yang akan datang. Tapi gue tetap berpikir dan berkarya, bekerja terus, tidak boleh menyerah dengan kondisi yang terus bergejolak di dalam Delta varian COVID ya. Dan secara pribadi sebagai seorang profesional yang cukup senior memasuki di banyak perusahaan sebagai trainer ataupun sebagai business consultant, business coach, dan juga sebagai visiting lecturer, dan juga sebagai public speaker. Saya makin hari makin melihat di dalam saya transisi sekarang ini lagi ambil apa sedikit pause ya di dalam kondisi bangsa kita khususnya Jawa Bali yang begitu tight di dalam COVID yang begitu merajalela dan begitu ganas dan mencari mangsa itu benar-benar kita tidak bisa detect dia di mana posisinya. Jadi bagi saya pribadi ini justru meningkatkan satu hal yang very very positif. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena disitulah menjadi satu momen yang atraktif untuk kita berkarya, menemukan satu gejolak yang baru, dan menembus satu dinamika yang sulit kita tembus. Maka kenapa saya selalu mengatakan gunakanlah selalu manajemen yang atraktif, yang bertahan, tapi yang produktif karena ada kreativitas. Itulah total football management style by Tumbur Tobing. Nah, seringkali saya mengatakan begitu kepada klien saya atau dimanapun saya memberikan training-training yang terkait di banyak perusahaan. Nah, kondisi seperti ini, saya ini kan lagi pause sebentar nih dari kerja panjang sekali tadi ya, baik saya rekaman di Facebook Live dan juga di Instagram TV, dan juga tadi ada orang konsultasi sama saya, ada juga orang mengatakan mau training di Zoom, menjadi satu momen yang mereka mengatakan kalau sama bisnis coach Tumbur Tobing ada saja yang baru. Saya bilang yes, segala sesuatu tuh ada sesuatu yang baru, justru kita jadi seger. Jadi kita nggak kaku seperti orang sekarat. Orang kena COVID sekarat, kita perlu berdoa, kita perlu serahkan sama Tuhan, dan kita perlu berhati-hati, dan kita perlu mengingatkan 3M plus 2M. Bahkan kita perlu jangan sering keluar, lebih bagus masak di rumah, lebih aktif mendengarkan berita bukan yang hate speech. Tapi mulailah belajar sesuatu yang baik. Seperti dari Instagram TV saya yang baru selesai tadi dan juga Facebook Live. Ini hal yang ketiga untuk saya masukkan di dalam YouTube saya. Jadi dalam satu hari ini, sampai sekarang sudah jam 4 lewat, saya sudah mengisi 2 di dalam sosial media. Ya, dari Facebook yang sekarang ini, lalu Instagram TV dan juga Facebook Live gitu ya, tadi YouTube untuk hari ini. Jadi saya akan membahas mengenai kultur dari satu perusahaan di era pandemi. Kultur perusahaan di era pandemi pasti kita ingin mencoba meneropong mengenai pola kerja. Yang kedua, bagaimana organisasi boleh direstrukturisasikan dan dinamiskan. Yang ketiga, kultur perusahaan di dalam konteks dan konsep dan operasional bisnis. Kenapa saya mengatakan begini? Karena ini kan kita pandemi. Nah, kalau sudah pandemi berarti kita perlu ada hal yang hakiki, yang apa adanya, bukan terlalu banyak konsep, bukan terlalu banyak teori, tapi action plan-nya apa, dan moving-nya seperti apa, dan kita memberikan satu gebrakan yang positif seperti apa, lalu bagaimana kelenturan kita memberikan kebijakan yang terkait satu sama lain. Jadi bukan mematikan potensi dari setiap orang yang bekerja di perusahaan di mana Anda dan saya bekerja. Misal kalau saya sekarang sudah bukan lagi bekerja, tapi saya menjadi business consultant. Pengalaman saya banyak menjadi direktur, begitu juga di dalam sebagai presiden direktur. Saya banyak bidang di marketing, di sales dan distribusi dan strategic leadership, di mana saya dipercayakan di perusahaan yang berbeda. But anyway, bagi saya adalah di situasi pandemi ini membuat gairah kerja itu bukan menjadi sesuatu yang mematikan,
mengenai kultur satu perusahaan Anda ditugaskan di perusahaan apapun juga. Yang pertama adalah Anda dan saya itu harus memahami bagaimana di situasi pandemi ini mampu menghilangkan satu hambatan untuk berimprovisasi dan menghilangkan satu hambatan untuk bereksperimen. Nah, kenapa ini ya? Jadi kalau yang namanya improvisasi itu adalah satu konotasi yang bersifat adjektivitas atau yang bersifat produktivitas atau yang bersebut the new ideas. Ide-ide baru yang akhirnya coba diperluas, diperdalam, dan menemukan struktur hal logika di belakangnya dan bisa ditempatkan menjadi uji coba atau yang disebut eksperimen. Sehingga uji coba itu menjadikan kemungkinan Anda sebagai bawahan, sebagai manajer, sebagai direktur tidak memberikan hal-hal yang frustasi, tapi justru ada suasana kesegaran dan juga ada suasana yang sangat menghidupkan, menggairahkan. Sehingga kita mampu mengalami satu kesuksesan di dalam pola kita sebagai seorang bawahan, sebagai seorang pimpinan yang kelas yang di tengah, sebagai manajer atau direktur, atau yang atas sebagai presiden direktur. Jadi dua hal ini, kultur perusahaan selama pandemi, bagaimana kita bisa menghilangkan hambatan yang mematikan untuk kita bisa berimprovisasi, baik bawah sampai atas. Justru di pandemi ini, improvisasi itu adalah satu kata yang sangat serius, satu kata yang sangat-sangat halal, dan satu kata yang sangat-sangat mempunyai impactful bertahun-tahun ke depan. Jadi hambatan untuk berimprovisasi itu harus kita delete, harus kita buang ke tong sampah begitu ya. Justru improvisasi itu membangkitkan gairah kita menemukan satu metode yang baru atau model bisnis yang terus berkembang. Maka eksperimen itu harus dibiasakan terus-menerus sehingga kita tidak kaku kepada SOP yang sudah dibakukan. Tidak salah, tapi kita menciptakan hal yang baru karena hasil temuan dari eksperimen. Uji coba, uji coba, uji coba. Lalu kita gariskan langsung move. Jangan dimasukkan ke dalam filing. Tapi kita segera menemukan kebijakan baru dan segera mengambil tindakan, lakukan hal-hal yang bisa didulukan top priority. Atau pilot project by area atau by what kind of products you will sell it. Atau hal apakah yang akan kita kembangkan divisi tertentu atau kita bereksperimen orang siapa nih yang punya karakternya, contoh nih seperti saya kolerik. Saya orang yang high achiever, saya orang yang berani mengambil resiko, saya orangnya selalu menemukan ide baru, saya orangnya sebagai pribadi yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah dicapai. Jadi selalu temukan baru, selalu terobos, selalu bangun dengan gerakan-gerakan yang bisa menciptakan nilai profit. Jadi bisa menemukan kerugian lalu disulap tanda kutip ya, diperbaiki menjadi satu bentuk keberhasilan kita menghidupkan roda organisasi itu menjadi sehat. Nah, kalau itu membentuk di dalam situasi seperti itu, etos kerja di mana Anda dan saya bekerja akan menimbulkan gairah jiwa petarung sebagai seorang businessman, sebagai seorang bawahan, sebagai seorang direktur, sebagai seorang manajer, sebagai seorang administrasi, sebagai seorang gudang, sebagai orang IT, whatever your position. Tapi itu menjadi etos kerja yang terus meluap-luap, ada hati yang bergembira, ada pikiran yang terus jernih dan ada kesegaran. Anda perhatikan aja wajah gue nih, umur gue cukup dewasa gitu ya. Tapi terasa gue gairah seperti umur 20-an. Dan wajah gue bukan satu optimisme yang gak hilang. Jadi kalau istilah saya, pandemi ini justru membuat satu filter. Who is the true best person in this company? Who is the creative ideas? It's already launching so many times, but your direct boss only put it in your filing cabinet. This is embarrassing.
Jadi ini sesuatu yang tidak bisa kita biarkan di dalam struktur hidup kita di ruang korporasi. Jadi kita justru di ruang korporasi mampu menghasilkan sesuatu yang baru dan yang menghidupkan. Kedua, jadi di situasi pandemi ini kita para eksekutif termasuk saya harus punya kemampuan belajar lebih cepat karena kita diserang oleh Delta varian. Delta varian itu sangat kreatif sekali dan menciptakan banyak korban dan membutakan jiwa seseorang takut dan akhirnya mengkultuskan Delta varian itu sebagai sesuatu yang jahat. Yes, jahat. Tetapi kita sebagai manusia harus tangguh, tough, cari obatnya, cari penangkalnya, inspirasinya, antisipasinya. Jadi kita jangan membuang kesempatan mengambil kepada hal-hal yang itu saja. Jadi kita sebagai eksekutif, board directors atau directors ya, kita mulailah belajar lebih cepat sesuatu yang baru. Saya sampai sekarang ini selalu melihat di dalam Harvard University Magazine, Harvard Business Review maksud saya, ataupun YouTube dari Harvard, dari MIT ya, dari London Business School atau dari misalnya yang dari New York, pokoknya yang Ivy Leagues begitu ya, dari Yale ya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini penting. Kita kan udah nggak bisa lagi keluar negeri belajar short course. Kita sudah cukup sekarang ada yang free, ada juga yang bayar antara 2.000 sampai 3.000 bahkan 5.000 yang paling mahal dalam berapa bulan dan berapa sesi. Itu masih affordable. Tetapi bukan segi itu saja, kita berinteraksi dengan mereka lalu kita pelajari interview-interview yang menjadi top scholars dan top businessmen dan juga top philosopher. Misalnya dalam hal bisnis ya, di dalam hal teknologi, banyak hal begitu ya, dan itu menjadi satu kerangka kita untuk mampu mempunyai kinerja di masa yang akan datang itu selalu kontekstualisasi. Jangan kita percaya diri apa yang kita lakukan saat-saat ini, tetapi terus berkarya, terus berkembang. Nah, yang ketiga berarti sebenarnya peluang baru harus kita manfaatkan dan kelola big data yang sudah kita beli program itu sekian miliar misalnya. Jangan dibuang sia-sia. Jadi dengan masa pandemi ini yang outbreaks istilahnya yang terus berjalan dan tidak bisa dijangkau dan tidak bisa menjadi satu kepastian kapan ini berakhir. Tetapi yang pasti adalah bagaimana kita sesungguhnya bisa menempatkan seluruh kemungkinan itu menjadi potensi yang baik. Jadi peluang baru itu apapun industri kerjaan kita, jasa kita dan lain sebagainya, dan kita memiliki big data yang berfungsi bisa menetralisir seluruh kemungkinan kesulitan dan menemukan updated di dalam keputusan yang akan kita ambil. Dan big data itu mempunyai satu peluang arti yang bersifat efisiensi, efektif, dan menemukan ide baru yang menghasilkan profit yang baru, kemungkinan juga ekspansi bisnis yang lebih kecil cost tetapi profitnya besar, atau profit biasa tetapi cost juga biasa, tapi kita bisa kembangkan sesuatu karena banyak kompetitors belum buka itu. Jadi big data itu banyak fungsinya dan big data itu memberikan kemungkinan kita selalu baru dan selalu kita menemukan terobosan yang baru. Jadi hal yang keempat ini mengenai kultur perusahaan di dalam konteks kerja, organisasi, dan bisnis selama pandemi. Yang keempat adalah inilah saatnya kita berakselerasi begitu cepat. Dan akhirnya ada percepatan bisnis yang tidak bisa ditunda. Karena inovasi akan membanjiri setiap produk dan setiap kompetitor kita. Dan juga di dalam seluruh perubahan zaman yang sepertinya tanda kutip tidak akan secepat berubah di dalam konteks pandemi yang tidak akan berakhir. Oke, saya pikir itu dulu di dalam saya bicara kultur perusahaan selama di pandemi. Oke guys, terima kasih.